Abu Talha ketika membaca ini di akhir-akhir kehidupannya, dia pun mengatakan, wallahi ayat ini tidak memberi udzur. Engkau sudah berperang di zaman Rasulullah SAW sampai Rasulullah meninggal dunia. Berikutnya engkau berperang di zamannya Abu Bakar As-Siddiq sampai Umar meninggal dunia. Engkau tetap berperang di zamannya Umar radhiyallahu taala sampai Umar radhiyallahu taala meninggal dunia. Dan aku tetap harus ikut perang. Akhirnya dia pun ikut perang. Dan dia naik kapal laut dalam ia meninggal dunia di atas kapal. Tidak mereka dapat di laut daratan untuk mereka tubuhkan jasadnya kecuali setelah 9 hari. Ternyata jasadnya tidak berubah sama sekali, walaupun dibiarkan dalam kondisi 9 hari. Nanti setelah mereka dapat daratan barulah mereka menguburkan. Syahidlah demikian di para wali paham oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Darikum khair, kata Allah Subhanahu wa taala, darikum khairul lakum, yang menjadi lebih baik untuk kalian. Lebih baik untuk kalian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk ta'lamun, jika sekiranya kalian mengetahui. Ini orang-orang Madinah dipanggil oleh Allah. Beda menjadi orang munafik. Yang mulai dari sini Allah SWT mulai membongkar kedok dari orang-orang munafik. Kata Allah SWT, "Kana 'amalan qalila wa safaran qasir." Ada orang-orang munafik, seandainya yang engkau hadapi ini adalah pasukan perang yang jumlahnya sedikit, kemudian mereka ada ghanimahnya banyak, wasafaran qasidan, dan juga perjalanan tidak begitu jauh. Sementara ini perang Tabuk yang diajarkan orang-orang untuk berperang melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya lebih banyak, prajuritnya lebih terlatih, perlengkapan senjatanya lebih memadai. Perjalanan panjang di ujung Syam, barakallahu, di kondisi cuaca yang sangat panas. Cuaca yang sangat panas. Maka mereka mengatakan bahwa seorang fase seandainya perjalanannya tak begitu jauh dan tak bahu. Bicara orang munafik akan mengikuti. Seandainya ghanimahnya banyak, tidak repot, tak lelah, tak jauh perjalanan, tak tahu. Walakin ba'udah alaihim akan tapi mereka melihat bahwa perjalanan begitu jauh, cuaca begitu panas, pasukan yang akan dihadapi memang mengerikan untuk mereka. Sehingga mereka banyak alasan. Masalahnya ini kami tidak mampu, kami banyak alasan yang mereka lakukan, mereka sampaikan. Law istata'na la kharajna ma'akum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhlikuna anfusahum. Dengan itu sumpah yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dusta dalam sumpahnya. Mereka menyebutkan alasan-alasan yang sebenarnya tidak beralasan. Mereka membuat-buat alasan yang tidak demikian adanya. Maka Allah mengatakan yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka ini, orang-orang munafikin. Wallahu ya'lamu innahum lakadibun, dan Allah Subhanahu wa taala sangat tahu
bahwa sungguh mereka adalah para pendusta. Orang-orang munafikin begini modelnya. Barakallahu fikum. Kenapa mereka tidak mau ikut perang? Karena mereka sungguhnya tidak mau mati. Mereka sengaja pura-pura masuk Islam ini karena untuk menjaga nyawa mereka dan menjaga harta mereka supaya tidak mati, supaya tidak diambil hartanya. Sehingga perang itu sesuatu yang sangat berat bagi mereka. La quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan innahum, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Alasan-alasan yang mereka utarakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta belaka. Bahwa kami demikian ya Rasul, kami sakit, kami tidak mampu, kami agak. Wallahul musta'an. Ini dua ayat sebagai pengingat untuk kita. Perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Susah senang, ringan berat, tua muda, miskin kaya harus keluar berperang. Baik, itu lebih baik untuk mereka. Sementara orang-orang munafikin, baik, kata Allah SWT, seandainya itu adalah peperangan yang sangat mudah, ganimah yang banyak, perjalanan tidak begitu jauh, maka mereka akan ikut. Tapi karena perjalanan jauh, baik, musuh begitu kuat, tangguh, baik, panas, terik, menyengat, maka mereka pun cari-cari alasan, bersumpah atas nama Allah dengan alasan itu agar supaya diterima. Allah nyatakan mereka sesungguhnya telah membinasakan diri mereka sendiri. Dari Allah ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah Maha mengetahui bahwa sungguh mereka adalah para pendusta. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita mendengar para majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.